Salam jumpa bersama saya Roma Inonahak Berek PR. Hari ini kita bersama orang-orang hebat yang telah hadir bersama saya di kesempatan ini. Tentu ada orang-orang yang punya kepedulian yang sangat luar biasa. Ada Ibu Leonora Aprilita, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya, beliau sebagai Ketua Panitia Operasi Bibir Sumbing dari Rotary Club of Semarang Bojong, dan juga ada Ibu Lili Santoso. Ibu, selamat sore. Selamat sore. Ya, sebagai Presiden Rotary Club of Semarang Bojong, dan juga ada Suster Maria Ariana Neno sebagai Direktur Rumah Sakit Halelulik. Suster, selamat sore. Selamat sore. Ya, tentu kehadiran orang-orang hebat ini ada kegiatan yang dilakukan di rumah sakit ini. Kita tentu akan tahu lebih lanjut seperti apa kegiatan yang sekarang terjadi di tempat ini. Ibu Nora, kegiatan apa yang sekarang terjadi di tempat ini dan seperti apa? Ya, pada hari ini merupakan hari yang baik buat kita, karena pada hari ini kami dari Rotary Club Semarang Bojong melakukan kegiatan service project. Sebenarnya adalah operasi gratis bibir sumbing untuk anak-anak di Kabupaten Belu sekitarnya. Kabupaten Belu, ya. Betul. Itu mungkin kegiatan kami ya. Ingin tahu soalnya kegiatan ini tujuannya apa sebenarnya? Ya, tujuan kami sebenarnya kegiatan bibir sumbing ini, operasi bibir gratis sumbing ini itu bukan yang pertama kali yang dilakukan oleh Bojong ya. Jadi Sudah banyak beberapa kali. Tapi kita melakukannya beberapa kali di Pulau Jawa, tepatnya di Tegal dan di Wonosobo. Dan kali ini kami melakukan operasi bibir sumbing di NTT, di Kabupaten Belu. Dan berarti ini sudah banyak kali, bukan baru pertama kali di Kabupaten Belu. Seperti itu Ibu Lili, apakah kegiatan ini memang ada join sama Ibu Nora untuk kegiatan-kegiatan seperti ini? Ya, betul. Jadi saya dan Ibu Nora ini dalam satu klub, Rotary Club of Semarang Bojong. Dan kebetulan saya presiden dari Rotary Club Semarang Bojong di tahun ini. Dan tahun sebelumnya Ibu Nora sebagai senior saya juga didapuk menjadi ketua panitia dari kegiatan operasi bibir sumbing. Besar Ibu Nora. Berarti ini untuk kepemimpinan bergantian setiap tahun. Ingin tahu, pasti teman-teman sahabat Komsos ingin tahu seperti apa, sejak kapan berdirinya klub Rotary? Kalau Rotary Internasional itu sudah 100 tahun lebih. Wah, lama, 1 abad lebih. Itu dimulai di Amerika ya, di USA. Tapi kalau klub kami ini dimulai dari tahun 1982 di Semarang. Saat ini kita adalah klub tertua di Semarang. Diperkirakan sudah berapa tahun di Semarang? 42. Wah, sudah lama sekali Ibu Nora, Ibu Lili. Lalu siapa-siapa yang terlibat sebenarnya Ibu Lili di dalam klub ini? Yang terlibat mungkin orang-orang siapa yang bisa mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan Rotary Club ini beranggotakan orang-orang baik yang punya misi kemanusiaan. Untuk profesinya ada entrepreneur, ada dokter, arsitek, banyak sih di tempat. Berarti banyak profesi bergabung di klub ini. Iya. Profesional dan entrepreneur. Wah, ini berarti sangat luar biasa buat Kompas. Bagaimana orang-orang ini membuat satu klub. Ini bukan klub bola kaki ya, tapi klub peduli kemanusiaan. Dan justru kali ini datang di daerah perbatasan RI RDTL, terlebih di Rumah Sakit Marianum Halelulik. Tentu sebagai kepala rumah sakit, Suster, senang ya ada kunjungan spesial seperti ini. Dari saya merasa senang dengan kunjungan dari Rotary Club. Memang kami sudah ada komunikasi sejak 1 tahun yang lalu oleh Ibu Hesti untuk operasi bibir sumbing. Dan setelah kami berpikir bahwa kami harus melanjutkan apa yang sudah kami buat, sebenarnya operasi bibir sumbingnya sudah dilakukan lama, sejak tahun 2007 oleh dokter-dokter dari OSA, tetapi ada 1 dan 2 hal lalu berhenti, dan pasien-pasien kami yang sudah pernah operasi yang belum sempat ke operasi palatum kadang meminta kapan mau dioperasi. Lalu ketika ada kontak dari Ibu Lili, kami senang sekali untuk menjalin lagi kerjasama sehingga kita bisa membantu masyarakat. Ini satu ungkapan sukacita Ibu Lili. Kerinduan akhirnya terpenuhi karena berkat ada komunikasi. Dan betul Suster, kelihatan sekali tadi saya melihat langsung di tempat ini bagaimana ada sukacita, ada yang baru selesai dioperasi. Kelihatan wajah-wajah penuh cerah ceria Ibu Lili. Ibu Nora, ini satu hal yang luar biasa. Suster,
kegiatan ini berlangsung sampai kapan? Kegiatan ini direncanakan sampai tanggal 26. Dari Operasi. tanggal 24 sampai 26 besok. Ya. Dan siapa-siapa saja yang terlibat dalam kegiatan operasi ini? Yang sudah kita tahu dari penjelasan Ibu Nora, kegiatan ini melibatkan dokter-dokter dari Yayasan Senyum Kemanusiaan yang disponsori oleh PT Sido Muncul dan juga dari Rotary Club Semarang, dan juga di dalam internal rumah sakit kita juga membangun kerjasama dengan Sentra Ekata Kupang, karena sudah beberapa kali mereka juga membantu kami, mendukung kami dalam beberapa kegiatan, sehingga kelompok-kelompok ini yang kita minta supaya terlibat dalam kegiatan operasi. Ya, berarti banyak sekali ada kerjasama dengan PT Sido Muncul, ada Rotary Club, juga di sini sebagai tuan rumah, ada Yayasan Senyum Kemanusiaan juga ada keterlibatan, ada Sentra Ekata Kupang. Berarti ini betul-betul ada satu bentuk kepedulian yang luar biasa. Memang tadi kelihatan sekali bagaimana masyarakat, umat ketika hari di sini. Dari pagi juga ada bantuan kemanusiaan, ada untuk anak-anak yang stunting. Wah, tadi saya lihat mereka ada bawa bingkisan-bingkisan. Itu bingkisan apa sebenarnya, Suster? Itu bantuan dari Rotary Club untuk anak-anak stunting. Terima kasih Bu Nora untuk bantu Bu Lili. Ini banyak hal, ada operasi, ada bantuan lagi. Untuk kami ada tidak, Ibu? Ya, ini untuk orang-orang yang sakit, ya, untuk sehat kita harus syukuri. Ibu Nora, saya ingin tanya sedikit, perasaan hati bagaimana membuang waktu begitu lama, datang ke sini, ini kondisi juga tidak menunjang. Bagaimana sampai tiba di sini? Ya, jadi begini, kita kadang-kadang tadi kita ada guyon-guyon sama teman-teman Rotary yang sebelum kita datang ke sana, begitu. Kan kalau Rotary ini kan kita kan menyebar ke seluruh Indonesia ya, gitu loh. Kalau untuk melakukan service project. Nah, kebetulan saya ini beberapa kali sebenarnya melakukan service project di daerah NTT, begitu. Nah, tapi Atambua belum pernah. Ini kali pertama ini datang Atambua? Baru pertama. Jadi wah, ketika selamat datang. Tapi selalu kan kalau transit naik pesawat tuh di Kupang ya. Iya betul, di Jadi Kupang. beberapa kali saya di Kupang tuh kalau saya lihat panggilan dari bandara, penerbangan ke misalnya ke Bajawa, penerbangan ke Ende, penerbangan ke Ruteng, terus penerbangan ke Atambua. Saya suka bilang, kapan ya saya ke Atambua? Ini doa yang Dan terjawab ya. terjadilah pada saat ini bahwa akhirnya saya dan teman-teman semua dari Bojong bisa berada Bisa datang. Selamat datang Ibu Nora. Ya, selamat datang di Atambua. Ini kota perbatasan Ibu Nora. Tapi menyenangkan, kotanya menyenangkan, masyarakatnya juga sangat menyenangkan. Iya, ini tidak lengkap kalau tidak sampai di perbatasan, harus menginjakan kaki di Timor Leste. Ibu Lili juga baru pertama kali tiba di Atambua? Iya, saya pertama kali juga di NTT. Wah. Ini orang-orang pertama semua yang datang di sini. Dan betul-betul sahabat kaum semua, inilah mereka yang punya kepedulian kemanusiaan yang sangat luar biasa. Suster, ketika datang tamu-tamu begini, ingin tahu nih seperti perasaan hati sebenarnya. Ya, pertama-tama ya rasa bersyukur dan senang, tapi juga cemas karena cuaca lagi tidak bagus. Cuaca tidak bagus dan kondisi kami seperti ini. Lalu saya kan tahu bagaimana kehidupan ibu mereka di kota-kota besar. Kalau datang kami di sini dengan situasi seperti apa, bisa menyesuaikan atau bisa mau terlibat dengan kami di sini, itu yang menjadi kecemasan saya. Tapi Tidak ada kecemasan Ibu bersyukur. dokter. Tapi bersyukur karena sudah 2 hari, apalagi hari ini cuaca mendukung kita sehingga acara inti hari ini boleh Berjalan dengan baik. Yang betul hari ini baru kelihatan tidak hujan, kemarin itu hujan lebat. Iya. Ini betul-betul ada kuasa ilahi yang bisa menyertai kita dalam kegiatan pada hari ini. Ibu Lili dan Ibu Nora, sebenarnya ada rencana-rencana apa lagi yang mau dilakukan setelah dari Atambua ini? Ibu Nora? Kalau di Atambua, Ya. ya terus terang setelah kita melakukan kegiatan service project, mungkin ya kita pingin ya mumpung di sini ya kita pingin melihat keindahan alam yang ada di Atambua, apa begitu sebagai sedikit lah kita melihat, aduh pasti bagus di sini ya, apa yang bisa kita lihat wisatanya dan sebagainya gitu. Mungkin ini yang kalau bisa ya, Bu Lili ya 2-3 hari inilah ya. Iya, kita punya waktu 1 hari jalan-jalan. jalan-jalan melihat wisatanya di Atambua. Atambua ini punya tempat wisata, apalagi perbatasan yang di bawah bimbingan tangan Jokowi itu sekarang makin hari makin menarik.
Ya. Dulu itu susah karena baru awal-awal itu memang akses, tapi sekarang ini akses jalan makin bagus, lebih cepat lah kalau sampai di perbatasan. Ibu Lili, apa ketika tiba di Atambua sedikit kaget dengan cuaca dan situasi di sini? Ini beda jauh ini pasti. Pesawatnya membuat kaget karena agak kecil ya pesawatnya, tapi kotanya bagus, Terima kasih. bersih, Menyenangkan nggak ya. seperti yang saya bayangkan ini bakalan jadi tempat terpencil gitu, ternyata tidak. Sudah ada kemajuan ini ya. Makanannya juga cocok. Sebenarnya kita dari Rotary itu kita gampang beradaptasi kok, karena kita itu orang lapangan. Ya, memang betul kota Atambua ini boleh dibilang ini kota perbatasan dan keunikan-keunikan. Dan betul kemarin Ibu Nora dan Ibu Lili saya lihat sendiri kemarin di ruang operasi dan mereka selesai operasi itu terlihat sekali. Memang betul ya, kembalikan senyum mereka itu betul-betul terjawab dan saya sangat menyaksikan, aduh, ini satu pengalaman yang mungkin paling menarik bagi mereka, Ibu Nora. Betul sekali. Ya, mungkin setelah ini Roma ingin tahu juga, ketika bergabung dalam klub ini, Rotary ini, sebenarnya apa yang menjadi motivasi paling utama? Sehingga harus berkeliling dari tempat ke tempat di seluruh Indonesia. Kalau orang tanya, apakah ini tidak membuat menguras pikiran dan tenaga sebenarnya? Ya, ini mungkin salah satu bentuk pengabdian kami ya sebagai manusia sebenarnya untuk pelayanan. Sebenarnya itu ya. Kalau dilihat terus terang kami ini seperti Ibu Lili bilang, kami ini kan bukan orang-orang yang maaf yang cukup santai dan nganggur ya begitu. Kami ini kan banyak profesional, saya pengusaha, Ibu Lili pengusaha begitu. Tapi ini adalah bentuk semacam tanggung jawab kami sebagai manusia dalam pelayanan kemanusiaan, kemudian pengabdian kami kepada masyarakat begitu. Jadi kalau saya itu ya, kalau Bu Lili apa nih? Iya, Seperti itu? iya sama. Saya misinya kemanusiaan, lebih kayaknya kalau misalnya ada yang daerah tertentu yang harus ditolong gitu, kita akan mengusahakan untuk itulah. Seperti yang Suster Maria ceritakan ya, sebenarnya itu kita sudah ngobrol 1 tahun yang lalu, mungkin 2022 ya. Iya. Waktu itu saya tanya apakah di sana di Atambua sini ada pasien bibir sumbing. Terus suster bilang biasanya dibawa ke Bali gitu. Terus pembicaraan kita putus kan. Terus di suatu pagi saya ditelepon terus, Bu Lili, saya sudah ready 40 pasien. Saya yang kaget waktu itu. Belum banyak gitu. Iya. Wah, langsung kita meetingkan karena kita juga sadar bahwa di Indonesia itu terutama yang bagian timur tuh masih butuh bantuan ya. Butuh perhatian. Ya, butuh perhatian. Makanya kita langsung di board kita dimeetingkan, terus kita setuju untuk mensupport proyek ini. Dan sangat cepat itu keputusan kami. Iya, sangat cepat. Sangat Sangat cepat. cepat. Karena begitu Suster Maria bilang bahwa kami sudah siap, begitu Ibu Lili kemudian mungkin tadi cukup kaget ya, Iya. Suster, waduh, gitu. Kemudian 7:30 saat pagi itu. hari itu juga kita meeting board. Kalau kami di Rotary ada board, kemudian kita meeting, kita putuskan kita bantu. Dan Yuk, itu berangkat. Ayo berangkat. Berangkat. Atambua. kemudian kita cari, yang penting waktu itu kita cari sebenarnya itu tanggalnya dokter yang kosong, Suster. Gitu. Tanggalnya dokter akhirnya beralih ya dari tanggal sekian ke tanggal sekian, karena dokter-dokter ini kan juga mereka praktek ya. Itu yang saya juga Mereka kadang-kadang praktek dan mereka harus menegakkan praktek mereka selama Ya, 1 ini. minggu Iya. gitu, dan itu luar biasa. bisa dibayangkan Bisa ya dibayangkan. secara matematik ini sudah berapa banyak sebenarnya ya boleh dibilang kalau hitung dalam artian kan sangat rugi saya meninggalkan pekerjaan. Betul. Ya ini sesuatu yang tidak bisa kita sangkal sebenarnya. Dan itulah yang membuat kami senang dengan para dokter-dokter ini, karena mereka satu misi sama kami begitu. Satu misi. Selaras Misinya begitu dengan pengabdian. Jadi sempat tertunda 1 minggu atau 2 minggu ya Lia, karena menyesuaikan jamnya, tanggalnya dokter yang sekian banyaknya bisa terkumpul itu begitu. Dan ketemulah tanggal 24 sampai tanggal 20. Ini boleh kami tahu berapa banyak dokter yang hadir di sini sekarang lagi operasi? Tim 6. dokter, kalau tim dokter semua kita bawa 14 ya, Iya. 14. Tim dokter 14 orang. Dokter bedah plastik 6, Operator 6. operator 6 ya. Ada anestesik, Ada penata anestesi, anestesik, admin. Berarti ini betul-betul tim yang lengkap. Tim lengkap Ini sekali. tim yang lengkap. Saudara Komsos yang betul-betul ini orang-orang yang boleh dibilang punya kepedulian yang sangat besar bagi mereka yang sakit, terlebih operasi bibir sumbing dan juga langit-langit. Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Saya ingin tahu perasaan hati seperti apa ketika ada pasien tersenyum lagi. Ibu Lili? Saya terharu sih, dari yang awal kita datang gitu anak-anak kan bibirnya agak kebelah gitu ya. Tadi pagi saya ke ruang pasca operasi, saya menyapa satu-satu, mereka udah Bu, udah bagus gitu. Saya lega sih.
lega dan bersyukur. Maksudnya kalau tanpa berkat Tuhan kita nggak mungkin akan sampai di sini. Iya, betul sekali. Kalau Ibu Nora? Mungkin kurang lama sampai kurang lebih sama dengan Ibu Lili, rasanya harus senang anak-anak itu bisa kembali tersenyum, penuh rasa percaya diri lagi karena mereka masih jauh ke depan begitu. Iya. Dan saya juga pasti dalam kesempatan ini juga saya ingin berterima kasih kepada PT Sido Muncul, khususnya Pak Irwan Hidayat yang dengan ringan tangan membantu kami ketika kami memberikan proposal mereka, dan mereka langsung support langsung, ya kami mau begitu. Dan itu saya thank you banget karena ini juga berkat Sido Muncul juga. Iya, betul. Terima kasih ya untuk para sponsor yang sudah memberi perhatian luar biasa. Ada PT Sido Muncul, ada Rotary Club, juga teman-teman yang hadir juga di sini, Yayasan Senyum Kemanusiaan, dan juga ada para dokter juga yang hadir. Pada kesempatan ini tentu ini satu berkat yang melimpah bagi kami, terlebih untuk kepala rumah sakit. Mungkin ada titipan apa sebenarnya untuk yang mereka yang sudah hadir yang punya perhatian begitu besar? Apa yang mau dikatakan, Suster? Dari rumah sakit ya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungannya, untuk kerjasamanya. Karena saya merasa bahwa ini menjadi tanggung jawab kami di sini, karena yang sudah saya katakan bahwa kegiatan operasi bersuming sudah berlangsung lama, karena 1 dan 2 alasan tertunda. Jadi masyarakat yang datang sering bertanya, itu menjadi beban buat kita. Jadi ketika ada solusi dan semua terlaksana hari ini, saya rasa senang. Terima kasih. Saya berharap kedepannya kerjasama tetap terjalin dan juga kita ada komunikasi yang baik untuk kegiatan-kegiatan sosial ini. Ya, ini ungkapan hati dari Suster Mary sebagai kepala rumah sakit. Dan saudara, memang benar bahwa kepedulian itu sesuatu yang sungguh luar biasa, terlebih yang dibangun oleh saudara-saudara kita berjalan dari tempat yang jauh mengunjungi mereka, terlebih di perbatasan Sendi Atambua. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang patut kita apresiasi. Ya, semoga mereka diberkati, karena mereka semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Lili, Ibu Nora, terima kasih. Terima kasih. Dokter, terima kasih. Dan juga untuk sahabat Komsos, inilah mereka yang punya kepedulian, bagaimana dengan kita, tentu kita punya kepanggilan yang sama, mengabdi, juga berbagi kepada orang. Di balik pengabdianmu, pengorbananmu, tentu Anda menjadi tanda sukacita, kabar gembira bagi banyak orang. Kita akan jumpa dalam kesempatan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih, Ibu Nora. Terima kasih. Ibu Lili, terima kasih.